Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Usmia SEMM, NIDN 0923097903. Saya adalah dosen tetap yayasan yang bertugas pada Prodi D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Tahira Al-Baiti, Bulukumba. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah atau PDD UK TPT penelitian dan publikasi karya ilmiah. Sebagai dosen tetap, tentu saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan melakukan 2 penelitian dan 1 publikasi ilmiah. Berikut ini penelitian yang telah saya lakukan dapat dilihat dalam daftar penelitian. 1. Pada tahun 2018, judul penelitian pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor RSUD Haji Andi Sultan Daeng-Raja, Kabupaten Bulukumba. Jabatan sebagai Ketua, Sumber Dana, Akpit Tahira Al-Baiti, Bulukumba. Kedua, tahun 2019, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe. Jabatan Ketua, Sumber Dana Akbit Tahira Al-Baiti Bulukumba. Bukti pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah telah diunggah pada Awan Sister. Publikasi karya ilmiah pada tahun 2018 yaitu pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor RSUD Haji Andi Sultan Daeng-Raja Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Equilibrium Bung pada 10 Mei 4 edisi 2 Juni 2018 halaman 450 sampai 461 ISSN 24607150. Roadmap penelitian yang akan saya jelaskan pada PDD UKTPT penelitian dan publikasi karya ilmiah ini adalah roadmap penelitian kinerja pegawai. Pada tahap 1 dimulai pada tahun 2018. Nah, ini masih dalam kategori mengidentifikasi dengan judul pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor RSUD Haji Andi Sultan Daeng-Raja Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini sudah dilakukan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor RSUD Haji Andi Sultan Daeng-Raja Kabupaten Bulukumba. Pada tahap 2 juga masih mengidentifikasi dengan judul pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe. Pada penelitian yang kedua ini, saya mengambil variabel penelitian, satu variabel penelitian pada tahap 1 dan menambahkan satu variabel kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai untuk melihat, nah, apakah variabel yang baru juga ini atau variabel kinerja, variabel kepuasan kerja ini juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan hasilnya pengaruh terhadap kinerja pegawai. Pada tahap 3 2021-2022 ini sudah pada tahap implementasi dengan rencana dengan
tema yang direncanakan adalah penerapan teknologi informasi dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai dan tahap-tahap yang akan dilakukan: wawancara, observasi untuk mengumpulkan data primer, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen teknologi informasi dan dukungan informasi. Nah, uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah instrumen tersebut memenuhi syarat atau layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas, uji analisis regresi linear, kemudian uji T atau uji T, dalam hal ini lakukan uji parsial. Nah, untuk mengukur penerapan teknologi informasi dan dukungan organisasi ini terhadap kinerja pegawai. Pada tahap keempat, tahun 2023, ini dapat tahap evaluasi, direncanakan dengan tema evaluasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai untuk mengetahui seberapa efektif dan manfaat yang telah dirasakan dari hasil penilaian kinerja. Metode performance prism dengan langkah wawancara untuk mengumpulkan data primer, kemudian melakukan uji Key Performance Indicator KPI untuk menguji efektif tidaknya terhadap sistem penilaian kinerja. Kemudian melakukan analytical hierarchy proses untuk menentukan bobot, melakukan objective matrix untuk menentukan skor, dan traffic light system untuk pengelompokan berdasarkan warna. Pada tahap selanjutnya, pada tahap yang kelima di tahun 2024, ini sudah ada tahap pengembangan metode. Nah, direncanakan dengan tema pengembangan sistem penilaian kinerja. Nah, setelah dilakukan identifikasi, dilakukan implementasi, evaluasi, kemudian yang terakhir akan direncanakan dilakukan pengembangan metode pada pengembangan sistem penilaian kinerja. Nah, selama ini yang sering dilakukan, sistem penilaian kinerja yang sering dilakukan itu hanya melakukan penilaian dari hasil kerja, banyak melakukan penilaian dari hasil kerja. Nah, oleh sebab itu, pada pengembangan metode ini direncanakan mengembangkan metode contingency appraisal system yang merupakan kombinasi dari penilaian kinerja berdasarkan tingkah laku, sifat, dan hasil kerja. Publikasi ilmiah yang diunggulkan. Nah, pada PDD UK TPT, publikasi karya ilmiah yang saya akan sampaikan yaitu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan, yaitu penelitian pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor RSUD Haji Andi Sultan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan. Nah, hasil penelitian ini juga memiliki makna bagi peneliti, bagi institusi, dan juga bagi masyarakat. Memiliki nilai inovasi dan konsistensi pengembangan keilmuan, dan juga mengapa saya unggulkan, karena hasil penelitian ini telah mendapatkan, salah satunya telah mendapatkan haki dengan nomor sertifikat EC 0020-20-16622 tanggal 2 Juni 2020. Penelitian ini bermakna
bagi peneliti, karena dengan melakukan penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa lingkungan kerja di RSUD dengan indikator tempat pembuangan limbah mengganggu kenyamanan bagi pegawai sehingga berdampak bagi kinerja pegawai dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas kerja. Makna yang lain bahwa dengan melakukan penelitian ini, peneliti mengetahui kualitas fasilitas umum yang rendah. Nah, seperti kualitas toilet dan tukang bukan tukang parkir, tapi tempat parkir. Ya. Namun yang saya cantumkan di sini adalah fasilitas umum toilet yang banyak dikeluhkan baik pegawai maupun pasien. Makna yang lain dari penelitian ini, makna lainnya atau kegunaan lainnya bahwa dengan melakukan penelitian ini saya menemukan indikator ketersediaan sarana prasarana layanan khususnya pelayanan pembayaran biaya rumah sakit kurang efektif. Kenapa? Karena tiap hari itu terjadi antrian yang panjang. Nah, ini tentu akan mempengaruhi dari kinerja pegawai dan prasarana ini masuk pada indikator lingkungan kerja. Yang berikutnya bahwa memiliki nilai kegunaan ya atau berguna karena ternyata setelah saya melakukan penelitian ini saya dapat memberikan saran bagi pihak yang berkompeten di rumah sakit umum ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Nah, karena lingkungan kerja ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Kegunaan lainnya dari publikasi ini atau penelitian ini bahwa hasil penelitian ini dapat saya jadikan referensi pada mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah kewirausahaan 1. Nah, variabel yang saya teliti pada penelitian ini, variabel kepemimpinan dan motivasi, nah itu merupakan materi yang diajarkan pada mata kuliah kewirausahaan 1. Sehingga hasilnya ini saya jadikan salah satu referensi pendukung atau sumber belajar untuk kewirausahaan 1. Kemudian penelitian ini memiliki makna bagi institusi, ya, bermakna bagi institusi karena dengan penelitian ini terjadi peningkatan jumlah penelitian dan mendukung ketercapaian program penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini berguna mendapatkan dukungan pencapaian roadmap penelitian, lembaga penelitian, dan pengabdian Akbid Tahira Albaiti Bulukumba. Bahwa dengan penelitian ini dapat memotivasi dosen dan memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Bahwa dengan penelitian ini menjadikan hasil penelitian sebagai salah satu sumber referensi belajar. Makna bagi masyarakat, bagi pasien, keluarga pasien, serta pembesuk, dengan rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini, sehingga ada perbaikan, ada peningkatan kualitas fasilitas umum, dan juga seiring dengan peningkatan kualitas fasilitas umum, terjadi juga peningkatan pelayanan karena adanya pengadaan sarpras yang baru dengan peningkatan kinerja pegawai. Nilai inovasi dalam penelitian ini, beberapa hal yang saya kemukakan sebelumnya, ternyata itu berdampak menghasilkan inovasi dalam penelitian ini.
Yang pertama, inovasi di bidang teknologi yang bersifat new product dan exciting market, yaitu pengolahan limbah organik. Nah, limbah organik ini bersumber dari sisa makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, inilah kemudian yang mengganggu kenyamanan pegawai dan juga pasien selama ini karena limbah organik ini tertumpuk sehingga dimana kita tahu bahwa limbah organik ini mudah membusuk. Nah, ini bersumber dari sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan di dari dapur, RSUD, dan kamar-kamar pasien. Sehingga diolah menjadi pupuk organik, namun baru dimanfaatkan pada sekitar rumah sakit untuk pemeliharaan tanaman hias dan tumbuhan di sekitar rumah sakit. Inovasi pelayanan dengan memanfaatkan ruangan yang ada untuk fasilitas mini bank BRI. Nah, jadi di dekat Poli, nah saat ini di dekat Poli pelayanan pasien, nah itu ada mini bank. Nah, itu saat ini baru dari Bank BRI. Nah, ini untuk mempermudah, untuk memberikan kemudahan bagi pasien dalam hal pembayaran biaya rumah sakit. Nah, karena sudah saya sampaikan di awal bahwa terjadi antrian yang panjang. Sehingga dengan adanya inovasi ini menyediakan mini bank, dalam hal ini Bank BRI, itu kemudian memberikan manfaat bagi pegawai, pasien, dan juga keluarga pasien. Pembayaran dapat dilakukan tunai maupun non-tunai. Kemudian bisa melakukan penarikan tunai. Nah, gitu. Kemudian inovasi pada desain interior dan eksterior rumah sakit yang khas pada ruang NICU. Nah, biasanya kalau pasien-pasien dalam keadaan gawat darurat ini masuknya di gedung ini ya, di gedung NICU. Nah, selama ini sebelumnya bahwa ruang pelayanan tindakan, nah itu tidak menggunakan sekat, tidak menggunakan sekat sehingga untuk kenyamanan pasien ini menjadi kurang nyaman. Nah, tetapi kemudian dilakukan pengembangan dengan membuat sekat-sekat, nah, sehingga pasien yang dirawat atau yang menerima tindakan itu sudah merasa nyaman karena ada pelindungnya, ada pembatas. Nah, seperti itu. Nah, ini inovasi pada desain interior. Kemudian gedung, karena memang pada saat saya melakukan penelitian, rumah sakit sedang dalam persiapan untuk menghadapi akreditasi. Nah, sehingga beberapa hal yang saya temukan pada saat melakukan penelitian, nah itu indikator-indikator dalam variabel yang saya teliti sehingga tidak begitu saya membahas secara rinci pada penelitian, nah tetapi saya menyampaikan hal-hal yang memang ujian kepada pimpinan rumah sakit dan ini membantu rumah sakit, pihak manajemen rumah sakit untuk mendapatkan informasi-informasi secara cepat yang memang mereka butuhkan dalam persiapan menghadapi akreditasi. Sehingga memang hal ini dapat dilakukan. Atau rumah sakit melakukan dengan cepat, berinovasi, karena ini juga terkait pada peningkatan pelayanan kepada pasien yang berdampak pada juga peningkatan kinerja pegawai. Konsistensi pengembangan keilmuan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan yang sudah saya lakukan, kemudian ditemukan adanya kelemahan penelitian karena terbatasnya jumlah variabel yang diteliti, sehingga belum begitu maksimal menggali informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Sehingga kemudian
Nah, direncanakan pada penelitian selanjutnya, nah, itu mengambil satu variabel dari penelitian sebelumnya dan memunculkan variabel yang baru. Kemudian rencana penelitian selanjutnya pada yakni implementasi dengan tema penerapan teknologi informasi yang sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan secara efektif. Nah, ini juga untuk meneliti dukungan organisasi, sebab hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja. Selanjutnya, rencana penelitian dengan tema evaluasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai dengan metode performance prism. Rencana berikutnya penelitian pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai dengan mengembangkan metode contingency appraisal system. Nah, ini bukti atau sertifikat dari perolehan Haki terhadap penelitian yang telah saya lakukan. Ini terbit pada tahun 2020. Demikian penjelasan saya atau penyampaian saya tentang PDD UK TPT bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Besar harapan saya semoga Serdos Smart tahun 2021 saya termasuk salah satu dosen yang dinyatakan lulus. Nah, itu harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan memenuhi persyaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan memang kekayaan terbesar, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Semoga Bapak Ibu tetap sehat kapan dan di mana saja.